iman, dan ilmu. Seorang guru di kota Mekah berpesan kepada Imam Syafi'i, "Wahai Muhammad, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi. Sesungguhnya ilmuku telah habis." Imam Syafi'i pun memohon izin kepada ibundanya. Maka ibundanya berkata, "Nak, pergilah engkau menuntut ilmu di jalan Allah. Kita ketemunya nanti di akhirat." Pergilah Imam Syafi'i ke Madinah dan berguru kepada ulama tertinggi saat itu di Madinah, yaitu Imam Malik. Imam Syafi'i pun tidak memerlukan waktu lama untuk menyerap ilmu dari Imam Malik dan menjadi murid kesayangan Imam Malik. Selesai belajar di Madinah, Imam Syafi'i pergi belajar ke Irak. Di Irak, beliau berguru kepada Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Meskipun sudah banyak menyerap ilmu di Irak, namun Imam Syafi'i belum ingin pulang karena belum ada panggilan dari ibundanya. Di Irak, Imam Syafi'i berkembang menjadi murid yang pintar, sehingga dalam waktu singkat beliau diminta untuk mengajar. Imam Syafi'i pun menjadi ulama besar yang terkenal ke seluruh penjuru Irak hingga Hijaz. Ketika musim haji tiba, ibunda Imam Syafi'i selalu menunaikan haji. Suatu ketika ada halaqah besar yang dipimpin oleh ulama besar dari Irak. Ulama tersebut sebentar-bentar berkata, "Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Telah berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibundanya Imam Asy-Syafi'i yang ikut serta mendengarkan kajian tersebut bertanya-tanya, "Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang disebut-sebut guru besar itu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang mana?" Karena Muhammad adalah nama anaknya dan Idris adalah nama suaminya. Maka seusai kajian, bertanyalah ibunda Imam Asy-Syafi'i kepada ulama besar tadi, "Wahai Syekh, siapakah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu?" Dengan bangganya, ulama besar itu berkata, "Dia adalah guruku, seorang ulama besar di Irak yang berasal dari kota ini, yaitu Mekah." Mendengar hal tersebut, ibunda Imam Asy-Syafi'i terkejut karena setahu beliau tidak ada nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang berasal dari Mekah selain anaknya. Kemudian ibunda Imam Asy-Syafi'i berkata, "Wahai Syekh, sesungguhnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah anakku." Syekh tersebut terkejut dan menaruh hormat kepada beliau. Setelah bercerita banyak hal, Syekh tersebut bertanya, "Apa pesanmu untuk Imam Asy-Syafi'i, wahai ibu?" Ibundanya Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Katakanlah pada anakku, jika ia ingin pulang ke Mekah, sekarang dia boleh pulang." Setelah Syekh tersebut pulang ke Irak, beliau menyampaikan pesan tersebut kepada Imam Syafi'i. "Wahai Imam, saya bertemu dengan ibundamu dan beliau berpesan, jika Imam mau pulang ke Mekah sekarang, maka Imam boleh pulang." Mendengar hal tersebut, Imam Asy-Syafi'i sangat bahagia dan bergegas untuk pulang karena sudah sangat rindu dengan ibunda beliau.
Saat ingin pulang, masyarakat Irak yang sangat cinta kepada Imam Syafi'i, mereka banyak sekali memberikan bekal kepada Imam Syafi'i. Di antara bekalnya adalah unta, hingga ratusan unta yang tiap-tiap unta membawa bekal dan kekayaan di punggungnya. Berangkatlah Imam Syafi'i menuju Mekah dengan dikawal beberapa murid beserta ratusan unta. Sesampai di pinggiran kota Mekah, Imam Syafi'i menyuruh salah seorang muridnya untuk memberi kabar kepada ibundanya bahwa Imam Syafi'i hampir sampai di Mekah. Muridnya pun mendatangi rumah ibunda Imam Syafi'i dan mengetuk pintu. Setelah dibukakan, ibu Imam Syafi'i bertanya, "Kamu siapa? Ada apa?" Kemudian murid Imam Asy-Syafi'i pun menjawab, "Saya adalah murid Imam Asy-Syafi'i. Beliau sedang dalam perjalanan pulang ke sini dan sekarang sudah berada di pinggiran kota Mekah." Kemudian ibu Imam Syafi'i bertanya lagi, "Syafi'i membawa apa?" Maka dengan bangganya murid Imam Asy-Syafi'i menjawab, "Imam Asy-Syafi'i membawa ratusan unta dan harta." Berharap ibunda Imam Syafi'i senang mendengarkan kabar tersebut. Bukannya senang, ibunda Imam Asy-Syafi'i malah marah. "Syafi'i membawa unta? Aku menyuruh berkelana bukan untuk mencari dunia. Katakan pada Syafi'i bahwa dia tidak boleh pulang," tegas ibunya sambil menutup pintu dengan marah. Murid Imam Syafi'i pun terkejut. Maka peristiwa itu pun disampaikan kepada Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i gemetar mendengarnya. Imam Syafi'i pun segera memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan warga miskin Mekah. Lalu semua unta dan harta bawaannya dibagikan kepada mereka, hingga yang tersisa hanyalah kitab saja. Kemudian Imam Asy-Syafi'i pun mengutus muridnya kembali untuk menemui ibunya dan menceritakan hal tersebut. Setelah ibunya mendengar peristiwa tersebut, maka Imam Syafi'i pun diizinkan untuk pulang oleh ibunya. Saudaraku, betapa mulianya kedudukan ilmu. Ilmu itu bagaikan cahaya dan pelita di malam yang gelap. Seorang tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya cahaya. Saudaraku, tahukah engkau bahwa Allah dipatuhi dengan ilmu dan disembah dengan ilmu pula? Ilmu merupakan bahan dasar untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, tahukah engkau bahwa kebaikan dunia dan akhirat adalah dengan ilmu, sedangkan keburukan dunia dan akhirat adalah dengan kebodohan? Namun, ingatlah wahai saudaraku, ilmu yang tak membuahkan perbuatan laksana petir dan guntur yang tak membawa hujan. Ilmu akan rusak tanpa diamalkan. Ilmu akan rusak dengan kesombongan pemiliknya. Saudaraku, marilah kita sempurnakan ilmu kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadamu. Allah akan menambahkan pengetahuan kepadamu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah lah maha mengetahui
segala sesuatu.